Bisa tahu tempat lahir seseorang atau tempat metong seseorang? Idi, gue paling menghindari metong, pamali kan. Lebih baik tempat lahir aja deh. Bener banget kamu nak, tapi jangan lihat tempat lahir mama ya. Emang kenapa mah? Larangan adalah perintah kan. Tempat lahir mama, selokan. Tapi sayangnya dulu mama adalah anak pungut dan mama ditemuin di selokan. Untung aja aku anak mama, aku anak kandung kan. Iyalah, fasilitas kamu aja semewah ini. Okidoki, kalau gitu aku mau lihat punya orang-orang di luar dulu ya ma. Ngomong-ngomong, omongan mama bisa dipercaya nggak ya? Gue lihat sendiri aja deh tempat lahir gue di mana. Vel, kita makan di warteg yuk. Oh ya Kay, gue penasaran kenapa lo nggak pernah makan di restoran bintang 5 kayak gitu, malah milih di warteg. Lo kan tahu sendiri gue kismin dari kecil. Masa sih? Ya udah, awas aja kalau lo bohong ya. Tempat lahir lo di mobil sport. Oh, itu karena papa gue yang kaya, soalnya dia CEO of Lego. Apa? Vel, lebih baik lo pergunakan waktu lo dengan baik-baik dengan ngelihat tempat lahirnya Bu Guru. Emangnya ada apa sama beliau? Selama ini kan riwayat Bu Guru pas kecil tuh nggak pernah terungkap. Oke, gue bakal datengin beliau. Kebetulan banget. Kenapa manggil saya, Bu? Kamu lupa ya kalau hari ini sekolah tuh ngadain festival permainan anak-anak? Hah, iya Bu, saya bener-bener lupa. Saya minta maaf, Bu. Kamu ini bener-bener gak becus ya, padahal saya tuh udah percaya 100% sama kamu. Kalau kayak gitu mulai sekarang kamu digantikan sama Tiara. Siap, Bu, semuanya bisa saya urus. Tik, itu kan kerjaan gue. Tempat lahir Tiara. Oh ya, katanya lo bisa lihat tempat lahir seseorang ya, tapi sayangnya lo percuma kalau ngeliat punya gue, soalnya gue lahir di tempat yang mewah. Kamu punya kekuatan itu? Tiara, ayo kita keluar sekarang juga. Tuh kan, pasti ada sesuatu. Kenapa Bu Guru takut sama gue? Pokoknya sekali gue menemukan yang mencurigakan, langsung aja gue hap. Ada yang lahir di gunung, ada yang lahir di taman. Vel, festivalnya udah siap, tapi katanya Bu Guru gak mau keluar dari kantornya selama festival berlangsung. Kenapa gitu? Katanya Bu Guru trauma. Ini pasti bersangkut paut sama tempat lahirnya kan? Lo udah bisa lihat belum? Ya, padahal kalau lo tahu tempat lahirnya Bu Guru, lo tuh bisa tahu satu rahasia loh. Itu bagus banget kalau kita tahu nilai Bu Guru, itu mempengaruhi nilai kita di sekolah juga kan? Permisi. Ada apa kamu kesini? Bukannya saya udah himbau ya buat jangan ganggu saya pas festival. Saya mau lihat tempat lahir ibu. Percuma. Loh, kok tempat lahirnya rumah tua? Ini kan normal aja. Yang nggak normal tuh adalah tempat lahir kamu sendiri. Mending kamu lihat itu punya kamu. Hah? Ya udah deh, 3, 2, 1. Pilih bolos atau menetap, lebih baik bolos kan? Kalau kayak gitu mama rugi dong bayar sekolah kamu 1 miliar per bulan. Iya sayang kan kalau nggak dipilih mah, soalnya udah dikasih pilihan. Gak ada. Pokoknya kamu harus pilih menetap. Ya udah deh, pilihnya nanti bukan sekarang. Gimana sih kamu? Kalau gitu aku masih punya kesempatan buat tanya sama teman-teman aku dulu mah, biar aku ikut suara terbanyak. Terserah kamu, yang penting nggak bikin mama rugi. Loh Keisha, ayo berangkat ke sekolah bareng. Gue pilih nggak mau berangkat ke sekolah sama sekali karena gue nggak mau vote. Loh emang kenapa? Rugi dong kalau nggak vote, 1 suara aja berharga loh. Lo nggak tahu ya, rumornya salah satu dari pilihan itu bakal sengsara. Lo tenang aja, kita tanya dulu ke orang-orang, mereka pilih apa, jadi kita nggak mungkin salah. Terserah lo mau ngomong apapun, yang penting jangan libatin gue, oke? Tunggu, gimana sih tuh orang? Sementara gue tetap pilih bolos dulu deh. Anak-anak, saya menghimbau kalian buat pilih menetap. Loh, mana bisa gitu Bu? Pilihan ini kan tergantung sama diri kita sendiri, bukannya malah diatur sama ibu. Saya adalah pemimpin di sekolah ini, jadi kalian tuh harus nurut sama saya. Apa susahnya sih diturutin? Lagi pula kalau jawaban lo beda sendiri, lo tuh bakal sengsara. Jadi, oke, kalian semua udah setuju buat pilih menetap, dan kalau sampai ada yang pilih bolos, siap-siap aja dihukum. Kok bisa sih ancam-ancam kayak gitu? Dela, gue yakin lo pasti pilih bolos ya. Kalau gitu kita temenan ya. Sembarangan ya, gue memang malas sekolah, tapi gue tetap ikutin pilihannya Bu Guru. Ya, gue harus cari temen siapa lagi nih. Lagi pula kenapa lo pengen banget bolos sih? Soalnya gue ngerasa ada yang aneh di sekolah ini, terus didukung sama Keisha yang gak mau masuk ke sekolah. Kurang-kurangin deh overthinkingnya lo itu. Aduh, gue jadi labil banget pilih yang mana nih. Oke anak-anak, kalian udah kumpul tepat waktu dan sekarang saatnya kita pemilihan. Tunggu Bu, ini kenapa orang-orangnya jadi pada dikit dah? Kebanyakan sih ngundurin diri, jadi mereka otomatis pulang. Ya ampun, kenapa gak dikasih tahu tuh gitu? Saya keluar dari tadi. Udah lah Vel, lo takut ya ikut pemilihan ini? Aneh, padahal cuma pemilihan sepele doang. Enggak, ya udah Bu, ayo kita mulai sekarang juga. Vote dimulai dalam 3, 2, 1. Yang ini kan? Punya jatah tidur atau jatah jalan? Lebih baik jatah jalan kan, jadi gue nggak capek. Kamu ini gimana sih kalau jatah jalannya habis? Kamu itu kan nggak bisa jalan lagi. Nggak apa-apa lah mah, aku jadi punya alasan buat bolos sekolah. Ya ampun, nih anak gak tahu diri banget, padahal udah disekolahin 1.000 per bulan. Mahal banget kan? Jatah jalan aku, tuh kan banyak banget mah, ada 5.000. Itu mah bisa keliling kota ini. Kalau mama cuma 2. Nganterin aku sampai depan pintu juga udah habis mah. Wah, kamu ini anak durhaka ya. Keisha, kita naik gunung yuk. Maksud lo gunung yang ada di belakang sekolah kita itu? Kayaknya gue nggak bisa deh. Kenapa? Oh, gue tahu, pasti jatah jalan lo dikit kan. Sekarang jatah jalan gue sisa 10. Ini sedikit kan? Ya elah, belum daki gunung aja udah habis itu. Lo beruntungnya dapat banyak banget. Gue iri deh. Gue denger-denger lo punya jatah jalan yang banyak banget. Bagi dong. Oh gah, kalau gitu bagi sama gue aja. Kalian berdua itu kan temenan, jadi udah pasti sekongkol. Jadi seumur hidup gue nggak bakal kasih jatah jalan
jalan gue ke kalian. Le sombong kali. Idi, di dunia ini nggak cuma lo yang jatah jalannya banyak, Vel. Tahu diri dikit lah. Lihat aja nanti, gue yakin Feli pasti menerima konsekuensinya. Feli, ibu kasih tahu kamu ya, kamu harus tutup mulut kalau jatah jalan kamu tuh banyak. Ya, tapi sayangnya saya udah kasih tahu sama teman-teman, Bu. Tamat riwayatmu. Enggak, Bu, saya masih jalan kok riwayatnya. Kamu tahu sendiri kan kalau Tiara tuh bakal menghalalkan segala cara buat dapetin nomor 1, menggantikan kamu. Saya nggak bakal biarin hal itu terjadi. Ya ampun, tuh orang kasihan banget nggak bisa jalan, donasi ah. Hah, orang itu ngesot, donasi lagi. Ya ampun, kenapa orang-orang pada kasihan sih? Donasi. Duh, tolong. Kesha, lo ngapain diri di lingkaran itu? Ini adalah tanda kalau gue adalah tawanan Tiara. Astaga, jangan-jangan lo diginiin demi dapetin jatah jalan gue. Mereka emang sampai itu, Vel. Ya udah, kalau gitu gue bakal donasi juga ke lo. Bu, kenapa jatah jalan saya dari tadi loading? Bukan cuman kamu, tapi semua orang juga gitu kok. Oh, apa karena sistemnya error ya? Karena ada seseorang yang membagikan jatah jalannya secara brutal. Waduh, jangan-jangan gara-gara gue lagi. Tapi ibu yakin bukan kamu kok pelakunya. Iya, Bu, kalau gitu saya pergi dulu ya. Apa-apaan? Kenapa tiba-tiba gue pusing banget nih? Aduh, sakit. Ini di mana? Selamat datang di laboratorium gue. Udahlah Tiara, usaha lo tuh bakal percuma karena jatah jalan gue. Tahu nama teman atau nama musuh? Di kota gue kan dilarang punya musuh. Jadi udah pasti nama teman kan? Kesha, kita kan temenan pas kecil. Jadi mau kan lo temenan sama gue lagi? Lo lupa kalau kita udah putus pertemanan? Ayolah, lo kan juga nggak punya teman. Gue tuh udah temenan lama sama Tasya dan lo jangan harap buat temenan sama gue lagi. Terus gue harus temenan sama siapa dong buat ngebuktiin ke adek kalau gue juga lebih baik daripada dia? Oh, lo butuh teman. Kalau gitu tanya Tiara Dela aja. Guys, gue denger dari Kesha katanya kalian butuh temen ya. Tapi kita udah nemu temennya. Feli, jangan harap lo bisa masuk geng kita ya. Emangnya siapa teman kalian? Sena. Kalau Tiara, Sena juga. Sena itu adalah teman terbaik gue di sekolah ini. Kita kali, Ti. Gue nggak pernah dengar orang yang namanya Sena di sekolah ini. Ya elah, lo kudet kali. Bu, yang namanya Sena di sekolah ini siapa ya? Oh, Sena itu murid yang baik, cantik, pintar pula. Hah? Ibu juga tahu? Jangan-jangan tuh kan bener dugaan gue. Selain sebagai murid, Sena itu adalah teman baik saya juga. Mana ada murid yang bisa temenan sama guru. Kamu kayak kesel banget sama Sena. Hati-hati nanti diamuk sama warga. Ibu dengar ucapan saya ya. Saya bakal cari tahu siapa si Sena ini. Bu, sini saya aja yang bantu. Oh nggak usah, ini ditaruh aja di meja biar nanti Sena yang bantuin saya. Sena terus. Iyalah, kalau bisa dibilang dia tuh murid yang perfect banget. Saya mau ketemu sama si Sena itu. Oh nggak bisa, dia tuh orangnya private banget. Jadi kalau kamu mau ketemu, kamu harus janjian. Awas saja ya tuh orang karena dia udah ngerebut posisi gue. Sena, keluar sekarang juga. Aduh, kalau caranya kayak gitu nggak akan berhasil. Jangan-jangan mereka semua halu lagi. Ma, aku lapar nih. Kamu tunggu di kamar dulu ya bareng yang lain. Soalnya mama baru angkat anak. Mama adopsi. Ya ampun, kalau gitu tambah rame dong rumah kita. Iya, namanya Sena tuh. Adek kamu lagi main sama dia di kamar. Tunggu. Sena? Ya ampun, kenapa mama izinin dia main sama adek? Dia itu orangnya jahat banget, mah. Kamu nggak boleh ngomong gitu ya. Dia tuh kan saudara kamu. Mama bener-bener kalau sampai terjadi sesuatu sama adek, aku bakal salahin mama. Lihat aja ya Sena, gue bakal kasih pelajaran kamu. Loh, dikunci pintunya. Dek, Hani, buka pintunya cepet. Waduh, nggak ada tanda-tanda kehidupan. Kalau kayak gini gue harus dobrak kan. Astagfirullah.